Perkenalkan, nama saya Rian. Saya dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Saya masuk ke dalam jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan memenuhi kebutuhan tugas, yaitu tugas rangkaian listrik, di mana bertugaskan untuk memenuhi tentang materi keuntungan dan kekurangan menggunakan simulasi rangkaian listrik, dan juga nantinya saya akan membuat simulasi rangkaian superposisi. Selanjutnya, simulasi rangkaian listrik memiliki beberapa keuntungan dan kekurangan. Di antaranya, simulasi rangkaian listrik itu ada software EWB maupun Proteus. Berikut adalah beberapa di antaranya kekurangan dan keuntungan menggunakan simulasi rangkaian listrik. Keuntungan. Keuntungan untuk simulasi rangkaian listrik yaitu biaya rendah. Simulasi rangkaian listrik memungkinkan pengguna untuk menguji dan menganalisis kinerja rangkaian tanpa perlu membangun prototip fisik yang mahal. Hal ini dapat menghemat biaya produksi dan pengembangan produk elektronik. Kecepatan dan efisiensi simulasi memungkinkan penggunaan untuk dengan cepat mengevaluasi berbagai desain dan skenario tanpa harus melakukan pengujian fisik yang memakan waktu ini. Memungkinkan pengembang untuk mempercepat proses desain dan pengembangan. 3. Keselamatan. Simulasi memungkinkan penggunaan untuk menguji rangkaian listrik dalam lingkungan virtual tanpa risiko kecelakaan atau kerusakan peralatan yang sebenarnya. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial sebelum implementasi fisik dilakukan. Ya, seperti itu keuntungannya. Dan juga yang nomor 4, keuntungan dari simulasi rangkaian listrik, fleksibilitas dan variasi. Simulasi memungkinkan penggunaan untuk dengan mudah mengubah parameter dan komponen rangkaian untuk menganalisis dampak pada kinerja. Ini membantu dalam eksplorasi variasi desain dan pemecahan masalah dengan berbagai pendekatan. Yang nomor 5-nya, pendidikan dan pemahaman. Simulasi dapat digunakan sebagai alat pembelajaran yang efektif untuk memenuhi prinsip-prinsip rangkaian listrik. Hal ini memungkinkan siswa dan pembelajar untuk memvisualisasikan dan menguji konsep-konsep teoritis dalam lingkungan interaktif. Selanjutnya, di sini juga ada kekurangan dalam simulasi rangkaian listrik. 1. Keterbatasannya model. Simulasi menggunakan model matematis yang mendekati kondisi ideal. Oleh karena itu, ada kemungkinan hasil simulasi ini sepenuhnya merefleksikan kondisi fisik di dunia nyata. Yang ini bisa menjadi tantangan dalam memprediksi dengan akurasi tinggi kinerja sebenarnya dari rangkaian listrik yang kompleks begitu. Dan juga yang nomor 2, kekurangannya ketergantungan pada data masukan. Hasil simulasi hanya akurat data masukan yang digunakan. Jadi jika parameter atau karakteristik komponen tidak tepat atau tidak akurat, hasil simulasi juga mungkin tidak akurat, begitu ya. Dan yang nomor 3, kompleksitas. Penggunaan beberapa perangkat lunak simulasi rangkaian listrik memiliki antarmuka yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep elektronika. Pengguna mungkin perlu menguasai perangkat lunak tersebut sebelum dapat menggunakan secara efektif. Dan juga yang nomor 4-nya, keterbatasan sumber daya komputer. Simulasi rangkaian listrik yang kompleks dapat membutuhkan daya komputasi yang signifikan. Jika perangkat keras komputer tidak memadai, simulasi juga mungkin memerlukan waktu yang lama untuk dieksekusi atau bahkan tidak dapat dilakukan begitu. Dan juga yang nomor 5-nya, keterbatasan interaksi fisik. Simulasi tidak memungkinkan penggunaan untuk mengamati secara langsung efek fisik atau interaksi komponen dalam rangkaian listrik. Hal ini dapat menjadi kendala dalam pemahaman yang mendalam tentang perilaku nyata di rangkaian listrik. Dikarenakan apa? Di dalam rangkaian listrik itu banyak sekali komponen-komponen rangkaian listrik yang kita mungkin belum tahu
bagaimana komponen dioda itu dan juga seperti macamnya seperti dioda. Selanjutnya, di sini saya akan membuat simulasi rangkaian superposisi menggunakan aplikasi Proteus. Oke, selanjutnya langsung saja kita membuat sebuah simulasi rangkaian superposisi di software Proteus. Oke, lanjut saja. Di sini kita membutuhkan komponen resistor dan juga sumber visor. Di sini membutuhkan visor satu dan juga membutuhkan 3 buah resistor. Kita edit rotasinya. Oh, dan juga tidak lupa tambahkan juga visor satu lagi. Nah, dan juga kita tambahkan seampere 3 buah. Itu kita rapikan, edit, rapikan ya supaya menarik. Dan juga di sini kita tambahkan lagi nah, setelah ini kita sambungkan semua komponennya. Juga kita sambungkan. Nah, jika sudah seperti ini, kita rubah kita rubah tanannya menjadi 35. Di satunya kita rubah 30, maaf, 35. Oke, dan V2-nya berubah menjadi berapa ya? Menjadi 90. Oke, dan juga resistornya edit juga berubah jadi 550 kilo dan juga 150 ya, dan R2-nya menjadi 750. Oke, dan juga R3-nya 440.
Oh, tak lupa terubah jadi miliampere semuanya ya. Nah, seperti ini. Dan juga untuk membuat percobaan, kita copy saja komponennya untuk meminimalisir tuh, simpan di sini satu, juga sini tuh juga. Oh, ini kebesaran ya, kecil. Nah, ini besaran. Lalu di percobaan yang pertama, percobaan kedua kita hilangkan P2-nya, lihat, sambungkan, dan juga yang percobaan pertama P1-nya kita delete. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu dan bagaimana teorema superposisi itu. Ide dasarnya superposisi terdapat pada sifat linear. Teorema superposisi menyatakan bahwa tegangan pada arus yang melalui sebuah elemen dalam rangkaian linear adalah penjumlahan dari tegangan pada arus. Penjumlahan pada arus ini juga ini. Tegangan pada arus yang melalui sebuah elemen untuk tiap sumber tegangan yang aktif sendiri. Dan prinsip teorema superposisi yaitu membantu kita untuk menganalisa rangkaian linear dengan lebih dari satu sumber bebas dengan menghitung kontribusi tiap sumber bebas secara terpisah. Ya, jadi teorema superposisi ini untuk membantu kita untuk menganalisa rangkaian linear dengan lebih dari satu sumber bebas. Dan juga ini adalah rangkaian teorema superposisi, dan ini ada percobaan yang pertama, kedua, dan juga ketiga, yang rangkaian intinya. Dan juga kita coba untuk nyalakan. Nah, sudah terlihat ya, di mana pada percobaan yang pertama ini di satunya kita hilangkan dan juga P2-nya kita tetap ada, dan juga totalnya pada rangkaian ini adalah 90,5, yang dimana 90,5 ini adalah penambahan dari resistor pertama dan juga resistor kedua, dan juga berbeda totalnya. Dan juga pada percobaan yang kedua yaitu P1-nya diadakan dan P2-nya dieliminasi atau ditiadakan, dan juga mendapatkan I totalnya itu 42,3 mA, yang dimana sama seperti dari
Percobaan yang pertama yaitu eh, dari penambahan dari resistor pertama dan juga resistor kedua yang dijumlahkan menjadi hasilnya 42,3. Dan juga di sini ada sebuah rangkaian superposisi, intinya di mana R totalnya di sini 76,9, di mana semua sumbernya yaitu resource-nya diadakan untuk semua. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang superposisi, yang dimana R total pada superposisi ini berbeda-beda, ya, ini berbeda-beda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selebih dan sekurang-kurangnya mohon maaf, dan juga bila ada kata-kata yang diucapkan oleh saya itu ada yang salah, dimohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.